Fenomena gerhana matahari ketika konfigurasi matahari, bumi, dan bulan itu dalam satu garis. Bandung sendiri tetap akan mengalami gerhana meskipun gerhana sebagian. Terlebih lagi karena mata kita itu tidak punya sensor sakit. Kelebihan cahaya atau terlalu panas dia tidak akan merasakan. Jadi tiba-tiba langsung rusak saja. Jadi sangat bahaya, Pak. Peristiwa gerhana itu 1 hari atau 2 hari sebelum Lebaran. Kami ingin mengabadikan, pokoknya semuanya kita ingin abadikan. Ada potretnya, ada videonya, ada kondisi masyarakat di sana. Jadi cukup banyak Pak persiapannya. Kita masih bisa mempelajari lapisan kromosfer dan lapisan korona dari matahari tersebut yang hanya tampak pada saat gerhana matahari total. Lapisan korona itu punya temperatur 2 juta Kelvin atau sekitar 2 juta derajat Celcius. Itu jauh lebih panas dibanding lapisan di bawahnya. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. 20 April 2023 Indonesia dan mungkin sebagian sepertiga dari dunia akan mengalami gerhana matahari, dan ini adalah fenomena menarik untuk melihat apa yang terjadi di matahari sebenarnya. Nah, hari ini telah hadir astronom kita Muhammad Yusuf. Halo Mas Yusuf. Halo Pak. Apa kabar nih? Kabar baik Pak. Nah, tadi pagi Mas Yusuf udah zoom nih sama kita tentang itu tentang menjelang 20 April 2023 gitu nah. Nah, fenomena gerhana matahari itu gimana Mas Yusuf? Kalau kita SD udah belajar ya. Ya, jadi intinya sebenarnya fenomena gerhana matahari ketika konfigurasi matahari, bumi, dan bulan itu dalam satu garis. Jadi ada matahari, kemudian cahaya dari matahari tersebut tertutup oleh bulan. Oleh karena itu kita hanya bisa melihat bayangan bulan di bumi. Bayangan bulan di bumi. Nah, yang dilintasi di Indonesia tadi cerita dari Australia terus ke? Betul. Jadi lintasan gerhana matahari pada tanggal 20 April 2023 nanti itu akan mulai dari Samudra Hindia, kemudian menyentuh sedikit pinggiran benua Australia, lalu masuk ke Laut Timor, kemudian akan masuk ke Pulau Timor, Timor Leste lebih tepatnya, kemudian ke atas lagi nanti akan masuk ke Provinsi Maluku, mulai masuk ke Indonesia. Kita akan mengamati di Pulau Kisar. Kami di Observatorium Bosca itu akan mengamati di Pulau Kisar, daratan pertama yang dilewati oleh gerhana matahari total tersebut. Kemudian setelah lewat Pulau Kisar, lalu ke Laut Banda, kemudian ke Pulau Papua, ke Biak, kemudian nanti berakhir di Samudra Pasifik. Kenapa pilihannya Pulau Kisar, Mas Yusuf? Baik. Pertama jelas tentu kita ingin mengamati di Indonesia. Yang kedua, puncak dari gerhana matahari total tersebut itu terjadi sebelum di Pulau Timor. Jadi semakin dekat dengan Pulau Timor itu akan semakin bagus. Durasi waktunya akan semakin lama. Kemudian berikutnya kami pelajari iklim selama 20 tahun untuk bulan April tersebut. Memang di daerah timur tersebut adalah daerah yang paling baik dari cuaca, dari fraksi cakupan awan. Nah, kita berharap nanti kurang dari 60% cakupan awannya, jadi peluangnya cukup besar kalau dibandingkan kita melakukan pengamatan di Papua. Tapi tentu saja nanti sangat bergantung pada hari pengamatannya. Bisa saja nanti Papuanya yang cerah, kami yang mendung, atau di Papua, di Biak juga ada yang di Biak juga ada. Ada yang mengamati situ. Ya, teman-teman cukup banyak yang mengamati di sana. Nanti ada teman-teman dari BRIN, kemudian ada BMKG juga, lalu ada Planetarium Jakarta. Setahu saya timnya akan dikirim ke sana juga. Saya pernah ke Biak, ada kantor BRIN loh di Biak itu. Iya betul, saya juga sempat melakukan sana juga. Ada antena besar itu untuk memantau lintasan satelit. Lintasan satelit, ya. Saya kira Biak aksesnya enak ya dari dari bandara ke situ dekat banget gitu. Betul. Dan lokasinya cukup tinggi Pak ya. Ya cukup tinggi. Dia kayak gini juga tapi hutan lah di tinggi. Tapi di situ dia LIPI dulunya untuk ngamatin flora fauna dulu ya. Yang dia di sebelahan dengan
kantor pos gironya Biak. Ya. Ya, ya. Di sana juga ada X8 Pak sebenarnya. Oh ya. Ya, yang sekarang tentu jadi brand juga. Oke. Jadi di sana cukup lengkap memang. Cukup lengkap. Ya, kalau bosnya ke sana juga nanti terlalu ramai di sana Pak. Nah, komunitas internasional posisi di mana? Di dua itu juga. Kalau posisi internasional memang lebih banyak yang tertarik ke Australia Pak. Karena malah di Australia. Iya, walaupun bagiannya kecil di Australia itu, yang tadi peluang cerahnya memang lebih besar di Australia. Karena kalau di sana itu kurang dari 30% kemungkinan berawannya. Jadi cukup besar kemungkinan cerahnya. Oke ya. Tapi sebenarnya kayak Pulau Timor itu, Flores Timor gitu ya, jarang hujan juga. Cahayanya terang gitu ya. Betul. Saya berkali-kali ke sana, saya lihat, wah langitnya itu ya lebih kering dibanding Pulau Jawa. Pulau Jawa gitu ya. Saya kira peluang untuk iklim, untuk cuaca kayaknya bisa oke. Malah saya Biak enggak. Biak tuh suka hujan itu. Iya, betul. Ya kan? Saya berkali-kali ke Biak itu, ke Pulau Padaido. Tahu Padaido? Belum Pak, belum sampai. Tempat menyelam-nyelam itu. Dari Biak kita nanti nyebrang gitu, ada cincin-cincin karang di situ tuh. Itu mah hujan tiap hari di Biak itu. Ya, tapi dia ada posisi yang tinggi tadi yang Mas Yusuf bilang tuh juga menarik ya. Nah, apa yang terjadi di misalnya di Bandung? Nggak gelap separuh apa nggak kerasa? Bandung sendiri tetap akan mengalami gerhana meskipun gerhana sebagian. Jadi gimana? Nanti mataharinya akan tertutup sekitar 30%, 30 sampai 40% saja. Jadi tidak gelap total nanti. Tapi kelihatan di situ mataharinya. Untuk sebagian besar orang mungkin tidak akan merasakan perbedaannya. Jadi seperti mendung saja mungkin begitu. Nah, baru bisa kita lihat kalau kita lihat bayangan matahari atau kita pakai kacamata matahari atau teleskop yang atau kita lihat dari air juga bisa ya? Air tidak Pak, itu tidak aman. Oh, tidak aman ya? Ya, jadi seperti kaca las, kemudian disket, kaca film yang hitam itu belum aman. Untuk mata kita, alat yang aman itu harus bisa mengurangi cahaya matahari paling tidak 100.000 kali lebih lemah. Lebih lemah ya supaya nggak merusak retina mata ya. Betul. Nah, terlebih lagi karena mata kita itu tidak punya sensor sakit. Jadi kalau mata tuh nggak punya sensor sakit ya? Ya, mata kita kelebihan cahaya atau terlalu panas dia tidak akan merasakan. Jadi tiba-tiba langsung rusak saja. Jadi sangat bahaya Pak. Dari Pulau Kisar ini berangkat dari mana? Dari Kupang. Betul, untuk ke Pulau Kisar ada beberapa alternatif sebenarnya untuk pesawat. Kita bisa lewat Kota Kupang, kemudian bisa juga lewat Ambon. Ambon ya? Ya, itu untuk pesawat udara. Kemudian untuk kapal laut ada beberapa pelni juga ada, meskipun frekuensinya mungkin lebih sedikit nih. Lebih sedikit ya. Dan komunitas astronomi ini kan ada yang amatir-amatir juga ya. Ada yang di Bondowoso itu siapa lupa. Anak astronomi juga saya lupa namanya. Ya. Nah di beberapa titik tuh ya di Wonosobo juga ada. Mereka terlibat nggak itu? Nah untuk teman-teman yang amatir, yang beberapa saya dengar akan ke Biak. Ke Biak malah. Ya ke Biak, kemudian ke Timor Leste. Ya. Masalah utama di Pulau Kisar adalah transportasi tadi. Transportasi ya. Karena pesawatnya cuman ada yang sekali seminggu, ada yang 2 kali seminggu. Itu pun jumlahnya sangat terbatas Pak. Ada yang pesawatnya cuman 10 orang, ada yang pesawatnya cuman 18 orang. Jadi agak sulit mungkin di situ kesulitannya. Terlebih lagi Pak, nanti kan itu ada yang peristiwa gerhana itu 1 hari atau 2 hari sebelum Lebaran. Jadi pesawatnya belum ada tapi orang kan pengen mudik nih. Mudik, Jadi agak susah itu kesulitannya. Kesulitannya. Saya kalau kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang amatir di Indonesia banyak nggak? Cukup banyak Pak. Rasanya tersebar di seluruh Indonesia ada. Ada ya. Tersebar di seluruh Indonesia dan mereka ada forumnya. Ada forumnya Pak. Jadi setahu saya itu setiap provinsi ada klub astronomi amatirnya.
Namanya astronomi amatir. Ya. Astronomi amatir bukan berarti amatir dalam kemampuan ya, amatir dalam alat kali. Ya, profesional kan lebih gajinya dapat dari mana? Nah, itu yang disebut astronom profesional kalau bekerja di observatorium, karena pendapatannya dari astronomi keseluruhan, makanya disebut profesional. Tidak ada hubungannya dengan skill, dengan apa, bukan. Iya. Tapi juga banyak alumni astronomi ya. Betul, Pak. Nah, astronomi ini selain di ITB di mana lagi nih, Pak Mas Yusuf? Ya, untuk di Indonesia sendiri, perguruan tinggi yang ada S1, S2 dan S3-nya baru astronomi ITB, Pak. Ada beberapa jurusan lain di Indonesia, tapi tidak langsung namanya astronomi. Misalkan, fisika ya? Masuknya ke fisika atau planetary science ada juga. Tapi tidak langsung namanya astronomi. Ya nggak langsung ya, tapi dia masuknya di fisika. Betul. Ya nanti mungkin kakak astronomi gitu ya. Selain di Bosca ini, orang suka ngamatin di mana aja di Indonesia? Yang amatir tadi. Amatir, kalau saya lihat memang lebih terkonsentrasi di klub-klub astronomi tadi. Iya. Di Jakarta misalkan ada Planetarium Jakarta, di situ juga markasnya Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Iya. Kemudian di Surabaya itu ada klub astronomi Surabaya. Dan beberapa planetarium kecil, Pak. Iya. Di Solo misalkan ada. Di Solo ada planetarium kecil. Ada. Di daerah? Observatorium kecil. Observatorium kecil ada di Asalam, Pondok Pesantren Asalam. Oh, Pondok Pesantren Asalam. Iya. Kemudian. Oh, itu nggak selalu posisinya harus di atas bukit itu nggak ya? Nggak, Pak. Jadi sebenarnya kan observatorium, kalau dari katanya saja adalah tempat pengamatan. Jadi kalau orang rutin melakukan pengamatan, entah dengan teleskop atau dengan peralatan lainnya, itu sebenarnya sah-sah saja disebut observatorium. Saya dulu teman-teman di Jepang dulu ya, itu dari kamar aja dia punya teropongnya. Nah kalau di Gunung Fuji itu, kalau bulan-bulan gini ininya cerah. Kalau malam-malam tuh kerjaan anak-anak tuh ya neropong, yang ngelihat bintang gitu ya. Dan di Jepang, saya nggak ngerti ya, negara-negara subtropik tuh awannya kurang, iya kan ya, dibanding daerah tropik. Betul. Jadi ya itu seperti mata pisau, ada dua sisi, Pak ya. Ada, kalau di tropik kan lebih subur karena uap airnya banyak ya, tapi buat astronom, kita selalu terhalang awan ya. Sementara yang subtropis itu selalu ada musim dingin, ada musim panas. Biasanya musim dingin memang lebih kering di sana. Iya. Jadi lebih cerah biasanya. Lebih cerah dia ngelihatnya gitu ya. Nah, persiapan di besok ini apa? Tanggal 20 April 2023 nih. Ada ini berapa yang mau berangkat ke sana? Ya, dari tim Observatorium Bosca sendiri ada 10 orang yang akan berangkat. Kemudian kami akan membawa beberapa teropong. Kami bawa sebanyak mungkin kamera yang boleh dibawa. Kami ingin mengabadikan, pokoknya semuanya kita ingin abadikan. Ada potretnya, ada videonya, ada kondisi masyarakat di sana. Jadi cukup banyak, Pak, persiapannya ya. Barang itu mungkin hampir setengah dari kapasitas pesawat. Nanti kan ditimbang itu kan ya. Iya, betul. Ya, bagasinya ditimbang kan untuk dia masuk di sini. Nah, kalau peristiwa gerhana ini, apa sebenarnya yang pingin ilmuwan temukan? Ya, kan ada corona, ada segala macam. Apa sebenarnya? Ya, astronom pingin temukan, pingin lihat gitu. Kalau astronom sebenarnya sekarang lebih ke fenomenanya saja. Bagaimana perasaan mengamati gerhana matahari total itu. Karena seperti saya bilang di acara yang tadi pagi, bahwa gerhana matahari total itu harus dinikmati secara langsung. Itu akan beda sekali kalau kita hanya mendengar cerita dari orang atau melihat video dari YouTube atau dari media sosial. Fenomena itu yang ingin diabadikan. Kalau sainsnya sendiri, kita masih bisa mempelajari lapisan kromosfer dan lapisan korona dari matahari tersebut yang hanya tampak pada saat gerhana matahari total. Nah, itu menunjukkan apa nantinya? Ya, bintang terdekat dengan kita adalah matahari. Kita tidak mungkin ke bintang lain untuk mempelajari. Jadi matahari ini adalah laboratorium fisika terdekat kita dari bumi. Nah, dengan mempelajari matahari kita bisa
ekstrapolasi itu ke bintang-bintang yang lain. Nah, matahari itu punya beberapa lapisan. Lapisan yang paling luar itu lapisan korona yang hanya bisa dilihat pada saat gerhana matahari total. Nah, lapisan tersebut tadi pagi saya cerita bahwa ini masih menjadi pertanyaan orang. Lapisan korona itu punya temperatur 2 juta Kelvin atau sekitar 2 juta derajat Celcius. Itu jauh lebih panas dibanding lapisan di bawahnya. Nah, sementara pemahaman yang kita tahu sekarang tentang bintang itu intinya paling panas beberapa juta derajat Kelvin, beberapa juta Kelvin, kemudian makin ke atas, semakin ke atas lapisannya itu semakin dingin. Tapi justru di atas itu dia memanas lagi. Nah, ini yang belum kita tahu. Dan fenomena ini yang fenomenanya penjelasannya seperti apa kita belum tahu. Belum tahu ya. Terima kasih Mas Yusuf, Muhammad Yusuf, astronom ITB, dan tanggal 20 April 2023 kita akan mengamati peristiwa gerhana matahari, dan tim Observatorium Bosca akan ke Pulau Kisar ya untuk ini mengamati itu, dan ini ada semacam kebahagiaan para astronom ya. Betul, Pak. Untuk melihat langsung gitu. Iya. Inilah Muhammad Yusuf, astronom ITB. Terima kasih.